لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat, alhamdulillah Allah telah memberi karunia, taufik, hidayah, inayah sehingga dengan izin Allah kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang ini. Kita berharap semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai urusan yang sifatnya personal sampai kepada urusan yang sifatnya keterlibatan atau kesertaan kita dalam kegiatan sosial, budaya, politik, pemerintahan atau apapun yang menjadi persoalan atau pekerjaan atau aktivitas kemanusiaan. Satu hal yang menarik sebenarnya adalah keunikan Islam. Dan kalau kita boleh bicara dari sisi kaleidoskop 2016, maka agama yang paling banyak diperbincangkan di muka bumi pada tahun 2016 itu adalah Islam. Paling banyak pemerintah dari berbagai negara bahkan menjadikan Islam sebagai agenda pembahasan, apakah itu dengan pendekatan pro atau kontra. Bahkan di Amerika, isu yang paling sering diangkat oleh Presiden terpilih Amerika adalah isu Islam. Dan dia terus menegaskan komitmennya terhadap Islam. Bagi saya, tolong jangan salah paham dulu. Karena saya ingin menyampaikan tidak pada sisi pro, kontra atau pendapat bagaimana mereka mendukung atau mereka membenci Islam. Tapi yang pasti mereka sedang membicarakan Islam. Kalau ada penyakit yang paling banyak diidap oleh orang-orang di luar atau bahkan oleh orang-orang Muslim, penyakit itu secara spesifik namanya Islamofobia. Kecemasan atau khawatir, takut dengan Islam. Berangkat dari penyakit inilah hari ini isu Islam semakin menghangat di punggung bumi. Ada satu negara yang mengundang dan mendapat perhatian secara sukarela, bahkan menyertai, di mana pemerintah zalim negara itu mengundang pemerintah komunis dan pemerintah Syiah untuk membantai rakyatnya sendiri. Dan itu karena isu Islam. Di Eropa ada negeri-negeri yang khawatir dengan perempuan mengenakan busana muslimat. Padahal dari semua gerakan terorisme yang berlaku di Eropa, tidak ada satupun yang pakai jilbab. Indonesia kemarin ketangkap seorang perempuan pakai jilbab. Kabarnya mau meledakkan bom yang disebut dengan istilah bom panci. Mungkin karena perempuan. Jadi bomnya juga dihubungkan dengan aktivitas keseharian perempuan. Tapi tetap saja itu sesuatu yang tidak objektif. Karena lembaga yang menangkap perempuan ini adalah lembaga yang tidak objektif. Mereka selalu mengerjakan pekerjaan mereka dengan pendapat mereka sendiri. Dan tidak ada praduga tidak bersalah di situ. Mereka bisa menembak mati siapa saja dengan dalil atau memberikan brand bahwa itu teroris. Terlepas dari benar atau tidak orang yang mereka tembak itu. Ini yang saya maksud dengan istilah Islamofobia tadi.
Jadi ini penyakit yang aneh. Dan saya mau menyampaikan penyakit ini sudah lama diidap, bahkan setua umur Islam. Yang pertama diserang penyakit ini adalah orang-orang Quraisy. Ketika Nabi masih menjadi seorang Muhammad, tidak ada persoalan. Tapi begitu Nabi menjadi Nabi dan Rasul, mulailah mereka belingsatan. Karena persoalannya adalah kekhawatiran, kecemasan. Apakah mereka masih bisa berada di posisi itu? Apakah itu kenyamanan ekonomi, kenyamanan politik dan macam-macam. Saya sepakat dengan pendapat para ulama dunia bahwa ini adalah hari bangkitnya umat Islam. Yang disebut dengan bangkitnya umat Islam, munculnya wahyu al-islami, kesadaran berislam. Saya perlu menjelaskan bahwa jangan memahami ketika saya menyebut Islam itu hanya dengan pendekatan bahwa kita akan menyerang orang-orang yang menjadi musuh Islam. Ini kesalahan fatal. Ini sifatnya reaksioner kalau begitu. Yang saya maksud dengan bangkitnya umat Islam itu jangan pahami bahwa akan ada gerakan radikal, gerakan politik, gerakan tumbangkan sana, tumbangkan sini. Karena apapun ceritanya, Islam itu tidak pernah ketika dia bangkit, dia menghancurkan tatanan. Enggak pernah itu. Nabi bilang apa yang baik di zaman jahiliyah, itu baik di zaman Islam. Jadi Islam tidak pernah merusak nilai-nilai yang disebut dengan etika universal. Bahkan bahasa bangkit itu bukan bahasa orang pergi ke masjid rame-rame, tapi di luar masjid sama saja kayak dulu. Enggak begitu maknanya. Makna bangkit ini adalah, saya mau bilang bahwa kenapa saya bilang bangkit? Pertama tadi adanya kecemasan global terhadap Islam. Pertama memang kecemasan itu, lihat bagaimana presiden terpilih Amerika itu. Pandangannya sangat negatif. Tapi saya melihat itulah sisi bangkitnya Islam. Lihat, kita nggak perlu promosi banyak. Presiden yang langsung bicara Islam. Walaupun dia bicara dengan negatif. Tapi satu watak manusia juga secara psikis. Kalau orang mengatakan jangan lewat pintu situ, biasanya orang ke situ perginya. Jadi ketika dia bilang bahwa Islam ini bla 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 dengan semua pandangan negatif, itu bukan menghentikan orang untuk tertarik pada Islam, malah semakin perhatian. Ini yang satu laporan dari satu gereja di Eropa. Itu kemudian diupload ke YouTube. Dan mereka juga sedang cemas. Kecemasan mereka apa? Bahwa Eropa itu akan menjadi negeri Muslim tahun 2025. Tapi mereka tidak bilang perang sebabnya. Jadi tidak ada serangan atau serbuan. Karena isu terorisme, kalau mau jujur, itu isu pencitraan negatif terhadap Islam. Dan mereka tahu bahwa Islam tidak seperti itu. Cobalah, berapa yang udah ditembak mati Densus 88? Saya pikir masih sekitar 100-200 orang lah. Saya terakhir dapat data 158 orang. Dan semuanya Muslim. Dan semua dituduh teroris. Oke lah, kita sepakatlah mereka teroris. Mereka punya ideologi keras. Mereka mengambil inspirasi dari Al-Quran. Saya mau bilang, kalau kita buat misalnya sajalah. Ini kita misalkan, ini pun sudah terlalu banyak ini. Teroris Muslim di Indonesia itu ada 100.000. Ini misalnya ini. Karena saya nggak yakin angkanya melebihi 1.000 orang. Atau 500 saja pun tidak ada ini. Bahkan 300-400 juga saya tidak yakin. Yuk kita bandingkan berapa jumlah umat Islam di Indonesia. Bukan 100.000. Lebih dari 150 juta. Terus kemudian kita bilang Islam itu adalah agama dengan ideologi kekerasan. Ketika yang mewakilinya hanya sekitar ratusan orang. Rasional dong.
Kalau memang Al-Quran itu adalah kitab kekerasan, habis ini Indonesia atau dunia dibuat umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam asal nengok orang pasti nengok dengan muka marah. Sementara kita nggak gitu. Maka saya bilang belajar sama Islam. Nabi tidak pernah datang kepada raja lah, kemudian mengatakan Islamlah, kalau kau tidak mau, ku penggal lehermu. Nggak begitu. Aslim taslam. Islamlah, kau akan damai, kau akan selamat. Terus Nabi bilang bahwa orang kafir itu ketika zimmi, siapa yang sakiti dia, itu sama dengan nyakitin aku ya. Maka Nabi mengharamkan orang menganiaya tawanan. Jangankan tawanan, dalam perang, rumput saja jangan kalian ganggu. Kenapa tidak nampil ini? Karena sekarang kita mengalami propaganda dari orang-orang yang antipati kepada Islam, dan mereka melahirkan rumus Islam yang baru di tengah-tengah kita. Mereka mencoba mengoyak-ngoyak istilah jihad sampai akhirnya jihad itu muatannya kekerasan. Serius dong, belajarlah. Jihad itu bukan cerita perang saja. Dia bicara bagaimana seorang pemimpin di satu negeri bisa memberikan pelayanan sampai semua rakyat merasakan kenyamanan, kepuasan. Itu jihad. Seorang suami bekerja atau ayah bekerja mencari nafkah dan dia tidak mau membawa yang haram ke rumahnya. Itu jihad. Yang jika dia mati dalam cari makan begitu, Islam menghargakan untuk dia syahid. Jadi jangan norak lah. Nah itu. Kita ini, karena kita nggak belajar dari sumber yang benar, sehingga kita jadi curiga sendiri sama agama kita. Itu yang aneh. Jemaah yang mulia, tapi saya hakul yakin tren ini sedang berkembang baik. Kita akan sampai pada satu waktu, dan itu waktu yang tidak perlu pakai pertumpahan darah lah. Tapi Pak Ustadz, di Suriah gimana tuh? Di Suriah itu sudah dinubuatkan oleh Rasulullah. Kondisinya akan memuncak sampai datangnya Imamul Mahdi. Tapi saya mau bilang ya, Imam Mahdi yang dimaksud di sini bukan Imam Mahdinya orang Syiah. Karena Imam Mahdinya orang Syiah itu Imam Mahdi yang penuh dendam tapi pengecut. Kenapa saya bilang pengecut? Karena berondok sampai sekarang. Udah lahir ratusan tahun, tapi nggak tahu di mana, orang Syiah saja nggak tahu. Makanya kenapa Iran masuk ke Suriah? Karena mereka juga punya naskah, punya catatan bahwa Mahdi akan lahir, akan hidup di sana dan memimpin pertempuran di sana. Maka wajar kalau kemudian satu jenderalnya bilang, kami akan terus bertempur di sini sampai Imam Mahdi keluar. Tapi apa kerjaan besar dia? Bongkar kuburnya Ibrahim, bongkar kuburnya Abu Bakar, bongkar kuburnya Umar, kemudian mencincang-cincang jenazahnya. Karena dendam kali dia sama dua orang ini. Habis itu dia pergi ke seluruh dunia. Siapa yang percaya Abu Bakar dan Umar itu masih benar, nah itu musuh dia perangin itu. Otomatis dia akan perangi kita. Itu Imam Mahdinya. Sementara Imam Mahdi yang dimaksud Rasulullah, yang enggak gitu. Tapi sudahlah, itu cerita yang lain. Saya sedang mau mengatakan, cetuskan, hidupkan semangat bahwa kau bahagian dari kebangkitan agama ini. Ambil catatan sejarah baikmu. Jangan sampai nanti Allah mencatat kita sebagai pecundang atau munafik atau malah kufur. Tapi ambillah, karena untuk bisa benar itu bukan harus banyak ilmu saja. Banyak orang mengerti Quran tapi kafir. Saya waktu kuliah, buku-buku saya banyak saya baca dari sumber-sumber yang luar biasa pengetahuan Islamnya, tapi kafir. Jadi bukan ukuran bahwa dia harus profesor. Ada seorang profesor bilang begini, kenapa harus marah-marah sama Ahok? Ahok kan banyak sudah bela umat Islam. Saya gagal paham. Kok ada ngomong begitu?
Dia profesor loh, dia harus ilmiah. Kasih bukti dong. Kita juga nggak mau kelamaan salah kalau memang salah. Kasih bukti, mana bukti? Dan beriman itu bicara bukti, bukan bicara cerita. Dia tidak cerita komentar. Saya beriman, Mas. Oke, buktiin. Mana buktinya? Hari ini, untuk bisa orang itu tahu salah atau benar, itu kalau iman kita on. Tapi juga saya nggak setuju kalau umat Islam langsung tuding sana tuding sini. Kalau melihat ada kawan yang masih terduduk diam, tidak ikut serta dalam kegiatan dakwah Islam, terus bilang, wah dia udah nggak benar, dia nggak. Nah itu jangan terlalu emosional dan jangan terlalu overconfident seakan-akan kau yang sedang berdakwah. Nggak begitu. Dalam perang saja ketika pasukan Mu'tah pulang, para sahabat menuding pasukan Mu'tah ini pengecut. Nabi bilang, enggak, mereka ini tidak pengecut. Mereka ini orang yang sedang bersiasat. Nah itu yang harus kita paham. Kalau saya mengatakan, di situasi seperti sekarang ini, jangan mau kita teradu domba. Berhusnuzonlah dengan semua saudara kita. Ya kalau ternyata masih tertidur pulas, bangunkan. Kadang ada orang bangun juga loadingnya lambat, sehingga diajak cerita belum bisa. Ya sudah, kita pelan-pelan cerita sama dia. Sampai nanti kalau dia sudah tegar, sudah oke, sudah segar, baru kita bilang, sekarang ada era baru. Kenapa? Karena saya bilang ambil momentum ini siapapun Anda. Hari ini umat Islam di Indonesia sedang Allah kasih peluang nih. Kalau saya bilang garisnya, kalau kita baca sejarah, ini mirip sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan itu nggak dicatat betul dalam sejarah. Apa itu? Ulama di depan. Nggak ada kepentingan. Kalau bicara kepentingan politik, kepentingan, pokoknya orang yang nggak tulus cepat tumbang di sini. Umat ini bersatu bukan karena partai, bukan karena ormas, bukan karena mazhab. Era ini orang tenang. Biasanya dia nggak pakai kunut subuh, sekarang ikut imam yang pakai kunut subuh. Tidak ada masalah. Karena semua sepakat dengan satu kata. Mari kita bela agama kita. Siapa pemilik agama ini? Allah yang punya Indonesia. Makanya sesederhana apapun ambil peranmu. Saya selalu bilang begini, kalau kau takut nggak apa-apa, pulanglah ke rumah. Di rumah nanti berondoklah di kamar. Kalau kurang, pergi masuk nyelungsep ke dalam lemarimu. Kalau masih khawatir juga, berondoklah di berangkasmu. Tapi jangan berhenti mendoakan kejayaan umat Islam ini. Caranya, jangan tengok keluar, tengok dirimu, kau siapa dan berikan kontribusi. Itu yang paling penting. Hari ini kontribusi itu bukan uang. Uang itu sebentar. Kekuasaan itu sebentar. Yang langgeng itu adalah keimanan kita kepada Allah. Baik dia akan mendorong kita melakukan kebaikan. Kalau lemah dia, maka kita akan berhenti atau mungkin terkena penyakit yang lain. Fa'tadiru ya ulil absar. Alhamdulillah. نصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله. وقال الله في القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله وصدق رسوله وبعد. Insyaallah 2017 trennya itu masih sama, bahkan akan semakin menguat. Apa itu? Tren ihtimamnya umat Islam terhadap saudaranya. Dahsyat loh. Tidak ada negeri yang umat Islam menderita, Indonesia pasti bantu. Banyak orang tanya sana tanya sini, apa bukti Indonesia presiden kita bantu Rohingya? Bantu. Saya ada sisi-sisi yang tidak begitu setuju dengan presiden kita, tapi dalam hal yang memang dia lakukan, kenapa kita harus tutup-tutupi? Dia bantu. Dia kirim kontainer besar. Sekian banyak makanan dikirimkan ke sana. Terus ada yang bilang bahwa sikap kepada Suriah. Saya bilang ada sikapnya, cuma memang belum optimal.
nggak setara lah kalau mau dibandingkan sama Presiden Turki. Itu kan berbeda, mereka punya kepentingan politik dan juga berbatasan langsung negerinya dengan negara bergolak itu. Tapi negara kita bantu. Bahkan kita bangun pabrik besar, pabrik roti di Suriah. Kita kirim dari melalui bantuan Bapak, uang-uang Bapak itu sudah berubah sebahagiannya jadi ambulans. Bahkan yang di Palestina jadi rumah sakit, jadi sekolah. Jadi jangan khawatir. Ini yang saya bilang, ada gerakan kita peduli. Ini menarik ini. Gak usah tanyalah, si Anu kenapa belum, si Anu. Kau sudah belum? Kemarin ada di Twitter tokoh Syiah teriak-teriak nuding Ustadz Bakhtiar Nasir menggunakan untuk kepentingan pribadi dana bantuan ke Suriah, walaupun dia tidak sebut nama, tapi kita sudah tahu dari teriakannya. Saya langsung tanya sama dia, kau sudah sumbang belum? Karena banyak manusia-manusia yang cuma pintar komentar. Dan memang ini kompor ini untuk membuat kita menghilang atau kehilangan kepercayaan kepada orang-orang yang memimpin kita. Ya. Maka saya sering mengatakan, kalau kita tidak bisa memperbaiki, maka doakanlah saudara kita itu. Jadi bukan kemudian karena Nabi Musa saja pun ketika menghadapi Fir'aun, Allah mengatakan, "Izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha." Ayo jumpain Fir'aun, dia telah luar biasa kurang ajar itu. Tapi yang uniknya, tidak disuruh marah-marah. Faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah dengan kalimat yang santun, yang lemah lembut. Ya Allah, indah sekali Quran itu ngajari kita. Kenapa? Karena kalau kau kasar, itu udah kebiasaan dia. Kalau kau keras, dia punya kekuatan. Maka bicaralah dengan kalimat yang layyina. Kalau bahasa hadis artinya itu layyina, itu artinya kalimat lembut yang bisa meresap ke hatinya. La'allahu yatazakkaru aw yakhsha, supaya dia bisa ingat atau takut kepada aku, kata Allah. Wa'lam anna Allah qala fil Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.